Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my channel. Guys, kalian udah vaksin COVID-19 belum? Supaya tidak terjadi simpang siur berita, aku mau sedikit jelasin tentang vaksinasi. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan. Dan vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar kita agar kita terhindar dari COVID-19. Kita lagi ada di Kelurahan Jatiraden untuk proses screening vaksin. Mudah-mudahan hasilnya bagus, jadi besok bisa langsung divaksin. Nah, berhubung anak-anak belum ada, jadi nanti Rafanza pakai vaksin influenza. Check it out. Jadi guys, ada 4 tujuan utama vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah agar mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19. Nah, vaksinasi COVID-19 memang nggak bisa bikin kita 100% kebal terhadap COVID-19. Tapi, vaksinasi COVID-19 ini akan mengurangi dampak yang ditimbulkan kalau kita tertular COVID-19. Jadi, kita juga tetap harus merekomendasikan menjalankan protokol kesehatan, yakni tetap pakai masker, tetap mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak agar mencegah penularan virus corona. Dan yang kedua, kita melindungi orang lain. Vaksin COVID-19 bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain. Nah, jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata atau sekitar 70%. Alhamdulillah sudah vaksin. Tujuan berikutnya adalah menghentikan penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi yang diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, akan tetapi juga dalam jangka panjang dapat mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Dan tujuan yang keempat adalah membantu melindungi generasi selanjutnya. Gimana sih cara kerja vaksin COVID-19? Vaksin bekerja dengan cara meniru agen penyakit, baik virus, bakteri, ataupun mikroorganisme lain yang bisa menyebabkan penyakit. Dengan meniru, vaksin mengajarkan sistem kekebalan tubuh kita untuk secara spesifik bereaksi dengan cepat dan efektif melawan agen penyakit. Biasanya, hal tersebut terjadi karena vaksin membawa agen penyakit yang sudah dilemahkan. Sistem kekebalan tubuh pun belajar dengan membangun memori tentang penyakit. Dengan begitu, tubuh kita bisa dengan cepat mengenali suatu penyakit dan melawannya sebelum kita menderita sakit berat. Vaksin COVID-19 yang paling bagus yang mana sih? Guys, semua vaksin yang disetujui oleh WHO telah terbukti aman dan efektif dalam melindungi penerimanya terhadap sakit berat yang ditimbulkan oleh COVID-19. Jadi, semua vaksin adalah bagus. Kalau virusnya bermutasi, apakah vaksin COVID-19 itu juga efektif melawan varian baru virus? Menurut WHO, vaksin-vaksin yang sejauh ini sudah disetujui penggunaannya diharapkan minimal dapat memberikan perlindungan terhadap varian baru virus. Para ahli di seluruh dunia pun terus mempelajari dampak varian baru terhadap perilaku virus, termasuk potensi dampaknya terhadap efektivitas vaksin COVID-19.
Jadi, apabila vaksin-vaksin yang ada saat ini terbukti tidak terlalu efektif melawan satu atau lebih varian baru, komposisi kandungan vaksinnya dapat diubah untuk meningkatkan efek perlindungannya. Pada masa mendatang, mungkin dibutuhkan perubahan terhadap vaksinasi, seperti pemberian dosis ulangan atau booster, ataupun pembaharuan. Yang harus vaksin itu siapa aja sih? Yang jelas, setiap kamu yang berusia 12 hingga lansia itu wajib mendapatkan vaksin COVID-19. Baik kamu pelajar, baik kamu ibu hamil ataupun ibu menyusui, bahkan lansia pun perlu mendapatkan vaksin COVID-19. Kalau kamu punya komorbid atau penyakit bawaan, sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter apakah kamu boleh divaksin atau tidak. Akan tetapi, sekarang sudah ada vaksin COVID-19 yang diperbolehkan bagi peserta komorbid. Yang udah pernah kena COVID-19 apa masih perlu divaksin? Ya iyalah guys, seseorang yang pernah tertular COVID-19 tetap perlu mendapatkan vaksin untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Penyintas COVID-19 bisa jadi memiliki kekebalan alamiah terhadap virus ini. Akan tetapi, belum diketahui seberapa lama kekebalan itu bertahan atau seefektif apa perlindungannya. Jadi, penyintas COVID-19 dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Vaksin COVID-19 itu aman nggak sih? Guys, semua vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis yang melibatkan jutaan orang dari berbagai usia, ras, dan etnis untuk memastikan keamanan penggunaan dari vaksin COVID-19. Jadi pemantauannya ketat banget. Vaksin COVID-19 ada efek sampingnya nggak sih? Guys, efek samping dari vaksin COVID-19 yang paling sering terjadi bersifat ringan, seperti nyeri atau kemerahan di area suntikan, lemah badan, nyeri kepala, nyeri otot, demam ringan. Dan dari hasil uji klinis, hampir tidak ada yang menunjukkan efek samping berat seperti reaksi alergi. Namun, penerima vaksin direkomendasikan untuk tetap berada di tempat selama 30 menit setelah pemberian vaksin. Jadi, jangan takut vaksin. Ayo vaksin. Aku dan keluargaku sudah vaksin. Thank you for watching.